Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi ya di awal bulan November hari ini, tentunya dengan Kak Jen dan kakak-kakak guru yang lain ya, yang hari ini melayani. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, jangan lupa ya untuk mempersiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan dan untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya adik-adik juga harus menentukan posisi duduknya yang benar supaya ibadahnya enak dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Oke, semuanya sudah siap ya? Yuk sama-sama kita mulai ibadah kita. Firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Kak Erni dan untuk pujian akan dibawakan oleh Kak Nining. Yuk kita ibadah. Shalom adik-adik EHK yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan Kak Nining. Adik-adik semuanya sehat-sehat kan? Mana suaranya? Kalau sehat teriak amin yang kenceng ya. Kak Nining hitung. Adik-adik semua sehat-sehat kan? 3, 2, 1. Amin. Nah, kalau sehat mesti semangat. Hari ini kita kembali ibadah online. Tapi ibadah kita nggak mau kayak biasanya. Kak Nining aja sekarang berada di tempat yang nggak biasanya. Lihat di belakang Kak Nining gambarnya apa ini? Sungai. Hari ini kita mau nyanyi-nyanyi tentang sungai. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan dengan suara kita yang terbaik. Kita mau berikan hati kita juga buat Tuhan Yesus. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau mulai dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami mau beribadah kepadamu. Siapkan hati kami Tuhan, kami mau menyenangkan Yesus dengan pujian kami, dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati setiap kami lewat ibadah online EHK hari ini. Dalam nama Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, kita mau nyanyi dulu. Hari ini itu harinya siapa? Harinya Tuhan. Tuhan ciptakan setiap hari untuk kita memuliakan namanya. Kita mau naikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Semua tepuk tangan. Siap ya? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ganti nama-nama hari ya. Siap semuanya? Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Lanjut. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya
Lanjut ya pujian berikutnya. Siap. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Kenceng. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitaku melimpah dalamku. Nari semua, ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ulang dari depan ya, sama-sama Kak Nini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Nari sama-sama, ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir ya, sama-sama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Lebih cepat melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ulang dari depan ya, sama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama ya, sambil gerakan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay! Sekarang saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Siap ya adik-adik? Dengar firman Tuhan ya. Semuanya sikap doa. Kita mau menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian yang masih ada hubungannya sama sungai. Kira-kira binatang apa ya yang suka nyari-nyari sungai? Siapa yang tahu? Depannya R, belakangnya A, 4 huruf. Siapa bisa jawab? Rusa. Rusa selalu cari air, dia nggak bisa jauh-jauh dari air sungai. Kenapa? Karena air sungai itu kekuatan dia. Seperti rusa, kita mau merindukan Tuhan, jadi kekuatan kita. Bisa nyanyinya semua ya adik-adik? Nyanyi bareng Kak Nini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil lagi nama Yesus dengan keras. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Seperti rusa yang merindukan air sungaimu, siang hari ini kami merindukan Engkau ya Tuhan untuk dengar kebenaran firman-Mu. Biarkan Tuhan urapi guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami boleh mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Erni di sini. Nah, Kak Erni seneng banget bisa ketemu lagi sama kalian semua. Nah, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau doa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Erni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, saat ini ajar setiap kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk taat kepada Tuhan, menghormati akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekalipun kami ibadah secara online di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini, Kak Erni mau cerita nih tentang menghormati, belajar menghormati. Nah, tapi sebelum cerita, Kak Erni mau tanya. Di sini, yang bisa jawab angkat tangan ya. Balapan, yang di rumah di mana saja, pokoknya balapan. Jujur ya, balapan siapa yang bisa nyebut duluan? Kira-kira siapa sih yang disebut dengan orang yang lebih tua? Angkat tangan. Ya, ada siapa? Papa. Terus Mama. Siapa lagi? Ada Opa, Oma, Om, Tante, ada kakak, ada Mbak di rumah enggak? Kira-kira Mbak itu lebih tua atau lebih muda? Lebih tua. Nah, terus selain misalnya itu di rumah, kalau misalnya di sekolah, sebutin. Bapak Ibu guru, bener nggak? Kepala sekolah, terus penjaga sekolah, tukang kebun, ya enggak? Semua itu juga kita harus belajar menghormati. Kalau di sekolah minggu ada siapa? Ada kakak-kakak guru sekolah minggu yang kalian juga harus hormati, ya enggak? Terus Kak, kalau misalnya yang lebih muda dari kita, misalnya adik
Apakah kita harus menghormati? Untuk yang lebih muda, kita harus belajar mengasihi. Mengasihi dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, itu dia. Nah, terus kira-kira siapa? Jujur sekarang ya. Kalau tadi bisa jawab, sekarang jujur. Kalau misalnya nggak jujur, Tuhan tahu loh. Siapa kalau yang minta sesuatu sama papa atau mama atau mbak khususnya, mintanya sambil teriak, "Mbak, ambilin minum." Boleh nggak? Atau enggak, udah disiapin nih baju, dilempar baju, "Nggak mau, aku nggak mau baju itu." Aduh, mbak pusing. Itu kita nggak boleh, kita harus belajar menghormati. Sekalipun itu mbak di rumah, lagi sama papa mama. Ya enggak? Nah, karena hari ini Kak Erni mau ngajarin kalian tentang apa itu sih menghormati. Menghormati kepada orang yang lebih besar, yang lebih tua dari kita. Mengasihi orang yang lebih kecil. Ya enggak? Nah, apa sih itu hormat? Hormat adalah menunjukkan sikap sopan dan santun kepada orang lain. Nah, Tuhan sendiri sudah mengajarkan hormat adalah menunjukkan sikap sopan dan santun kepada orang lain. Bukan berarti itu semena-mena. "Mbak, ambilin minum." "Ma, ambilin baju." "Ma, aku mau makan." Nggak boleh. Mesti, "Ma, boleh minta tolong ambilin baju." "Mbak, boleh minta tolong ambilin makan." Nah, mesti harus hormat, belajar hormat. Kan kita harus belajar sopan dan santun kepada orang lain. Ya kan, kepada kakak-kakak sekolah minggu, kepada bapak ibu guru sekolah. Ya kan, Miss atau Mister ya. Nah, terus apa sih yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang hormat? Dalam Alkitab, dalam Alkitab Tuhan mengajarkan mengapa kita harus hormat. Karena apa? Coba adik-adik, masa sih kita langsung ada di dunia ini? Kan enggak. Lewat papa mama kita ada di dunia ini. Coba misalnya Gwen. Karena ada papa mama makanya ada Gwen. Ya enggak? Terus ada Kisel. Ya enggak, Kisel? Betul. Nah, melalui orang tua ini kita ada di dunia. Terus kita harus menghormati papa mama. Karena apa? Papa mama ini udah capek waktu kita lahir, kita digendong. Siapa yang ini pernah merasakan, masih ingat waktu kecil digendong? Ih, asik. Digendong ya? Digendong, ditungguin, disiapin makan, disiapin minum. Ya enggak? Itu karena mama sayang, papa sayang. Ya enggak adik-adik? Nah adik-adik, Tuhan mengajarkan kita di dalam Alkitab di Keluaran 20 ayat 12. Apa yang dikatakan di situ? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Artinya apa? Supaya kita hormat kepada papa mama. Benar nggak? Bukan yang semena-mena. Nah, di dalam firman ini tercakup misalnya kita nggak boleh berkata-kata yang kasar. Atau misalnya mukulin mama saat mama ngasih ini. Ayo nyuapin kita. Biasanya dedek kecil nih. Biasanya dedek yang masih kecil ya. Sampai TK disuapin. Terus nggak mau. Atau misalnya mau dipakein baju. Ayo sini pakai baju. Nggak mau. Mamanya dipukulin atau papanya. Aduh kan sakit, kasihan. Padahal papa mama sayang sama kalian. Jadi kalian harus menghormati. Harus nurut. Taat. Kalau papa atau mama nyuruh makan, kita makan. Artinya kita mentaati
orang tua, menghormati orang tua. Benar nggak adik-adik? Nah, kalau misalnya kita nggak taat, nggak menghormati orang tua, wah, kita berani melawan orang tua. Kita suka mukul, ya kan? Pada tadi bilang hormatilah ayah dan ibumu. Artinya kita harus jaga perkataan kita supaya kita tidak teriak-teriak, nggak boleh marah-marah, nggak boleh pukul-pukul. Nah, kalau itu di dalam Keluaran 20 ayat 12. Kalau misalnya kita tidak menghormati orang tua, apa hukumannya? Oh, Tuhan juga mau memberi hukuman buat kita. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Hah? Artinya apa? Tuhan tidak akan memberikan kebahagiaan buat kita. Nanti kalau kita suka mukul mama nangis, ya kan? Terus mama sedih. Bagaimana kita mau bahagia kalau misalnya kita ngeliat mama atau papa sedih? Karena kita omongannya kasar, menyakiti papa mama, apalagi suka mukulin. Tidak boleh. Ya enggak adik-adik. Jadi kita harus belajar untuk tetap menghormati papa mama. Terus sama Mbak boleh enggak kita pukul-pukul? Gara-gara Mbak disuruh suapin dulu atau enggak gantiin baju. Ternyata Mbaknya ini dipukul-pukul. Aduh, kasihan, sakit juga. Enggak boleh. Atau kakak suruh mau ngambilin minum buat Dede, tapi minumnya dibuang. Ya, namanya tidak menghormati. Enggak boleh sayang ya. Nah, terus bagaimana kita dapat menghormati orang tua juga orang lain? Caranya gimana? Caranya bagaimana kita dapat menghormati orang tua juga orang lain? Sikap hormat pertama-tama harus kita tujukan kepada Allah, pada Tuhan, Sang Pencipta kita. Dan sikap hormat kepada Allah lah yang seharusnya menjadi dasar semua sikap hormat kita kepada yang lain. Kalau kita tidak, kita harus belajar menghormati Allah yang menciptakan kita. Maka dengan kita menghormati Allah, kita bisa menghormati papa mama, om, tante, kakek, nenek, dan juga mungkin orang yang lebih tua. Terutama kadang-kadang suka sama mbak nih, kasihan kan mbak, ya enggak? Jadi kita harus tetap belajar menghormati. Kita belajar menghormati terutama kepada Tuhan dulu, baru pada yang lain. Kalau kita tidak bisa menghormati orang, kalau kita tidak bisa menghormati Tuhan, bagaimana kita bisa menghormati papa mama? Benar enggak? Jadi saat kita mau belajar menghormati Tuhan, kita akan bisa menghormati orang lain. Karena dengan kita menghormati Allah, maka kita mentaati firman Tuhan. Benar nggak? Kalau kita menghormati Allah, kita mentaati firman Tuhan. Artinya kita seperti tadi di Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah dan ibumu. Bagaimana kita bisa menghormati ayah dan ibu kalau kita tidak menghormati Allah dan mentaati firman-Nya, ya kan? Dengan kita menghormati Allah, maka kita tunduk pada perintahnya. Perintahnya itu tadi, menghormati orang lain, sopan santun, di mana saja. Di mana saja. Tadi contohnya, misalnya nih ya, Stephen, Gloria, terus siapa yang naik kereta, ataupun mungkin naik bis, ya kan? Atau misalnya di gereja ada tempat duduk cuma sedikit, kita duduk. Tapi ada opa oma mau duduk nggak kebagian kursi, kita harus kasih tempat duduk. Sini oma, silakan oma duduk. Nah, itu namanya kita menghormati orang lain. Hebat kalau kalian bisa melakukan, keren, ya enggak? Nah, karena kita menghormati Allah, maka kita melakukan segala kehendaknya. Oh ya, kayak diulangi lagi ya. Karena kita menghormati Allah, maka kita mentaati firman-Nya. Karena kita menghormati Allah, maka kita tunduk kepada perintah-Nya. Karena kita menghormati Allah, maka kita melakukan segala kehendak-Nya. Nah, sikap hormat kita kepada Allah
akan menentukan bagaimana sikap hormat kita kepada orang lain. Saat kita hormat kepada Tuhan, maka kita dapat menentukan sikap hormat kita kepada papa, mama, dan orang yang lebih tua dari kita. Ya enggak adik-adik? Setuju? Kalau setuju tos dulu. Tos! Ya. Nah, misal kepada papa, mama, opa tadi kayak ini sebutin ya. Nah, kalau kita menghormati orang lain, maka kita dapat dipercaya dan dipandang baik oleh orang lain. Kalau misalnya kita belajar menghormati orang lain nih, tidak semena-mena. Terus kalau misalnya ada tetangga yang minta tolong, panggilnya misalnya, Marvin, tolong ambilin dong itu bangku di sana. Marvin nurut. Langsung orang akan menilai, ini Marvin anak yang baik, yang nurut, mau sama siapa aja nurut. Bener nggak? Jadi kita menghormati siapa aja, jangan hanya kepada papa mama, tapi kepada orang yang lebih tua dan mengasihi kepada yang lebih kecil, yang lebih muda. Ya, nah, kayak ini punya contoh nih, cerita ya, sedikit nih. Karena dia menghormati perintah Tuhan, maka dia juga belajar menghormati orang lain. Dan karena sikap dia menghormati akan perintah Tuhan ini, dia dipandang baik sama orang lain. Contohnya ada seorang pelari, dia seorang atlet namanya Eric Fidel namanya. Dia seorang atlet pelari. Nah, waktu itu dia harus ikut olimpiade di hari Minggu. Tapi karena dia taat sama firman Tuhan, hari Minggu adalah hari Sabat. Dia harus ke gereja. Dia nggak mau, walaupun itu olimpiade, ada hadiahnya, dia pasti menang. Tapi enggak, dia taat sama Tuhan. Dia membatalkan untuk ikut olimpiade itu. Ya kan? Nah, si Eric ini adalah seorang atlet yang jarak tempuhnya adalah 100 meter. Olimpiade dia lewatin. Pokoknya aku harus ibadah. Aku nggak mau. Karena hari Minggu itu adalah hari Sabat yang sudah ditentukan Tuhan untuk kita beribadah. Aku nggak mau sekalipun itu adalah olahraga atau olimpiade yang aku sukai. Terus orang-orang pada kesel. Eric, gimana sih Eric? Kenapa kamu nggak ikut? Enggak, aku lebih baik taat kepada Tuhan. Aku taat kepada Tuhan, aku mau ibadah. Ini hari Sabat. Nah, akhirnya suatu hari si Eric ini dijadwalkan untuk ikut lomba, tapi bukan olimpiade, tapi dengan jarak yang 400 meter. Coba bayangkan, dia yang biasa lari 100 meter, tapi dia harus larinya 400 meter. Bagaimana dia dengan sekuat tenaga. Tapi ajaib, karena lombanya bukan di hari Minggu, makanya dijadwalkan buat Eric. Tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan tahu si Eric ini taat kepada Tuhan, taat akan firman Tuhan, yaitu dia mengkuduskan hari Sabat, di mana dia harus beribadah. Tuhan kasih kemenangan telak. Dengan 400 meter itu dia juara 1. Wah, dia lari, dia mengalahkan semua musuhnya, lawan-lawannya yang biasa lari 400 meter. Tapi dia yang biasa lari cuma 100 meter, dia bisa mengalahkan lawan-lawannya yang biasa lari 400 meter. Dan dia juara 1. Semenjak itu orang-orang baru memandang si Eric. Luar biasa si Eric ini. Dia luar biasa. Dia mementingkan Tuhan. Maka karena dia mementingkan Tuhan, Tuhan sangat mengasihi. Dan Eric dibuat menang. Hebat kan? Nah, itulah adik-adik. Saat kita benar-benar seperti tadi Kak Eri bilang, kalau kita menghormati Allah, maka kita mentaati firman-Nya. Nah, itu seperti Eric tadi.
Dan karena itu orang lain juga menghargai si Erik. Dia memandang Erik adalah anak yang baik, anak yang taat akan firman Tuhan. Siapa mau yang seperti Erik? Lagi-lagi seperti Tuhan dong, mengajarkan yang baik. Bener nggak? Nah, itu dia, ya kan? Nah, pesan firman hari ini adalah 1. Hormat kepada Allah Sang Pencipta kita. 2. Belajar menghormati firman-Nya dan mentaatinya. 3. Belajar menghormati ayah dan ibumu dan orang yang lebih tua. Ya, ulangi lagi. 1. Hormat kepada Allah Sang Pencipta kita. 2. Belajar menghormati firman-Nya dan mentaatinya. 3. Belajar menghormati ayah dan ibumu dan orang yang lebih tua. Oke adik-adik? Ya, bagaimana cara yang tadi Kak Eri bilang? Bagaimana kita harus menghormatinya? Yaitu dengan bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Bukan hormat. Enggak. Tapi bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Oke adik-adik? Ya, oke. Semuanya udah selesai kan? Kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya setiap firman mengajarkan kami untuk memiliki karakter seperti Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk taat kepada papa mama dan pada orang yang lebih tua, terlebih kepada Tuhan. Ajar setiap kami mentaati firman Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan Yesus untuk dengar-dengaran selalu akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami semua. Berkati papa mama. Berkati teman-teman. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Nah, adik-adik tadi kan udah dengar kan cerita firman Tuhan Yesus yang dibawakan oleh Kak Erni hari ini. Jangan lupa adik-adik selalu minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan adik-adik semuanya melakukan setiap firman yang sudah adik-adik dengar dalam hidup adik-adik, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang juga Kak Jen mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh transfer ke nomor rekening berikut ini ya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan seluruh keluarga. Bulan depan itu sudah bulan Desember ya adik-adik ya. Udah nggak berasa kita udah mau Natalan. Tapi Natalan kali ini tentunya agak berbeda. Karena tidak ibadah di gereja ya. Tapi tetap ibadahnya via online. Nah, seperti apa sih keseruan nanti bulan Desember? Tetap tungguin ya di bulan Desember. Meskipun 1 bulan lagi, tapi tetap harus semangat untuk ibadah online. Nah, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik ya. Ibadah online jam 9 pagi. Dan gak lupa juga Kak Jen mau ingatkan untuk rajin mencuci tangan, rajin pakai masker, dan jaga jarak. Ingat ya, 3M. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus berkati.